Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami akan men-share kepada Anda cara memulai bisnis properti dengan modal minimal nih. Bagaimana cara kalau Anda punya niat berbisnis properti tapi modal Anda tidak besar? Inilah di sini video ini akan kami sharekan kepada Anda caranya bagaimana. Ada 3 poin penting bisnis properti. Pertama, Anda menjadi developer. Yang kedua, Anda jadi kontraktor. Yang ketiga adalah Anda menjadi marketing properti. Yang kedua, ketiga-tiganya adalah yang berhubungan dengan bisnis properti. Oke, sahabat properti, bagaimana cara di video ini akan kami sharekan cara mudah berbisnis properti dengan modal minimal bisa jadi dengan modal 0. Oke, ikuti terus video berikut ini, share video ini ke teman sahabat Anda. Yang subscribe kami ucapkan terima kasih, yang belum subscribe segera Anda subscribe. Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut ini. Halo sahabat properti, kita lanjut dengan presentasi berikut. Ini adalah cara memulai bisnis properti perumahan dengan modal kecil. Artinya dengan modal tidak terlalu besar Anda bisa berbisnis properti. Bisnis properti modalnya besar, iya. Siapa bilang bisnis properti modal besar? Anda bisa berbisnis properti perumahan hanya dengan modal minimal alias modal kecil. Caranya ikuti terus catatan-catatan berikut ini. Oke. Nah, kalau Anda baru terjun di properti, Anda ingin tahu berbisnis properti tapi dengan modal kecil, ini yang akan kita bahas, guys. Oke. Mari sahabat properti kita bahas dulu, kita bedah dulu dan kita bagi beberapa item dari bisnis properti. Pertama, Anda pengembang perumahan, disebut juga developer. Yang kedua, kontraktor sebagai pelaksana dari proyek konstruksi. Yang ketiga, marketing properti, Anda sebagai sales penjual. Nah, ketiga-tiga ini adalah yang berhubungan dengan bisnis properti. Jadi, kalau Anda ingin berbisnis properti, Anda bisa saja menjadi pengembang perumahan, developer, atau Anda kontraktor sebagai kontraktor pelaksana lapangan, Anda bermitra dengan developer, atau Anda sebagai marketing properti, sebagai sales penjual. Oke. Nah, kalau bicara pengembang perumahan, developer, apa sih pengembang perumahan? Salah satu bisnis properti yang masuk kategori modal besar, artinya memerlukan modal yang lumayan besar. Tentu saja kalau tidak Anda menjadi developer. Tentu developer adalah pengembang perumahan skala besar. Modal yang dibutuhkan untuk awal juga besar. Minimal untuk modal awal menjadi developer kurang lebih 300 jutaan. Oke, jadi begini maksudnya sahabat properti. Kalau Anda ingin berbisnis properti tapi jadi pengembang perumahan, maka modalnya tentu tidak sedikit. Tentu saja modal yang diperlukan besar karena ini adalah proyek pengembang perumahan seperti ini, ada skalanya. Ini aja minimal proyek yang bisa dikembangkan 40 unit. Ini model rumah contoh yang akan dikembangkan. Ini denah yang akan kita jadikan penempatan rumah contohnya. Nah, untuk berdasarkan pengalaman kami, kalau Anda mempunyai lahan tanah sudah ada, izin sudah lengkap, maka minimal Anda butuh dana untuk bisa melanjutkan menjadi pengembang perumahan itu 300 jutaan minimal loh. 300 juta bisa 1 miliar 2 miliar. Ini kalau Anda jadi pengembang. Oke. Nah, bisnis properti kedua sebagai kontraktor. Sebagai kontraktor yang bisa melaksanakan pekerjaan proyek perumahan dari developer, ini juga termasuk kelompok bisnis properti dengan modal menengah sedang. Artinya modal awal juga tidak terlalu besar, tapi juga tidak bisa dikatakan kecil. Tergantung jenis proyek apa yang dikerjakan dan berapa banyak unit yang dikerjakan dan jangka waktu tertentu. Nah, jadi bisnis properti kedua ya itu Anda bisa sebagai kontraktor. Nah, kalau kontraktor Anda sebagai pelaksana lapangan, Anda ahli konstruksi seperti ini mengerjakan proyek, maka modal yang dibutuhkan bisa kami katakan menengah dan sedang. Artinya begini,
biasanya biasanya si owner yang memberikan pekerjaan kepada si kontraktor itu diberikan DP. Biasanya DP 30% dari kontrak. Nah, kalau 30% berarti kontraktor sudah punya modal awal untuk mengerjakan proyek ini. Makanya kami katakan tadi modalnya adalah menengah dan sedang, tergantung kondisi. Oke, soal properti. Nah, bagaimana dengan bisnis ketiga ini akan kita bahas. Sales atau marketing properti. Marketing properti termasuk kategori bisnis properti yang bermitra dengan developer tapi khusus hanya sebagai tenaga penjual. Sebagai tenaga penjual dari rumah yang diproduksi oleh developer, tipe bisnis ini nyaris tidak ada modal, hanya kemauan dan sedikit modal untuk transport dan modal pulsa untuk dapat calon customer Anda. Biasanya hitung-hitungannya dengan sistem fee, terjual berapa unit baru dibayar. Oke, jadi yang ketiga ini adalah sales atau marketing properti. Nah, ini yang dikatakan tadi berbisnis properti dengan modal minimal. Artinya di sini Anda masih pakai modal tapi tidak terlalu banyak amat, hanya modal transportasi Anda. Kalau sifatnya Anda freelance, Anda akan dibayar oleh developer kalau rumah Anda terjual. Hanya modal brosur, ini rumah yang akan dijual. Ini adalah marketing yang menjual. Anda sendiri sebagai penjual. Nah, kami sarankan kalau Anda memang modal Anda pas-pasan dan Anda ingin berbisnis properti, lebih baik Anda masuk ke sales atau marketing properti. Hanya mau jadi sales atau marketing properti, modalnya nyaris tidak ada, modal nol, resiko minimal karena Anda hanya fokus sebagai penjual. Oke, sahabat properti. Nah, oke, apa Anda berminat terjun di dunia properti tanpa modal? Nah, kalau Anda berminat terjun ke dunia bisnis properti tanpa modal, tentu saja ikut sebagai sales marketing atau tenaga penjual. Selanjutnya akan kita bahas di video yang akan datang bagaimana caranya tertrip sales marketing properti ke Anda. Nah, di video yang akan datang kami akan membuatkan cara menjual cepat, bagaimana seorang marketing properti bisa menjual produk propertinya dengan cepat, mudah, dan efisiensi. Oke. Nah, MJI Property, subscribe and share ke teman-teman Anda kalau video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.